Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wasallam wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Pamunjan, terima kasih sudah hadir dalam kegiatan hari ini. Dalam keadaan sehat walafiat, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan sebuah pemaparan tentang diseminasi budaya positif yang akan dibawakan atau dipaparkan oleh Bapak Pahawi. Kepada Bapak Pahawi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, warga sekolah SMP, mudah-mudahan pada siang hari ini kita diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nikmat ini nikmat yang kadang-kadang orang banyak menyia-nyiakan ini nikmat sehatnya. Orang yang sehat kadang-kadang mabuk, mau sakit. Kita mah jangan. Kita sebagai pendidik, mari kita nikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan berbagai cara. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan cara melaksanakan kewajiban kita. Salah satu melaksanakan kewajiban kita ini, yang pertama, kita otomatis taat beribadah, ya, sholat 5 waktu yang kita utamakan. Yang kedua, kita sebagai pendidik tentunya kita punya kewajiban untuk memberi didikan kepada anak kita atau membimbing. Kalau sekarang istilah mendidik itu kurang baik, ya. Baik sih baik, tapi sekarang istilahnya membimbing. Jadi anak ini dijadikan partner bagi kita sebagai teman kita dalam rangka belajar, baik itu untuk menemukan inovasi yang baru maupun kita memupuk kebiasaan-kebiasaan lama. Yang sekarang ini didengungkan oleh pemerintah bahwa inovasi baru ini harus ada di setiap sekolah, terutama apalagi pada sekolah itu ada CGP-nya. Bahkan semua guru kalau bisa masuk CGP. Ya. Jadi tujuannya apa? Biar nanti kita istilah mendidik pada anak itu membimbing. Kalau membimbing itu sangat baik, karena kita membimbing itu segala sesuatunya dibimbing oleh kita, diarahkan oleh kita, tidak menjudgment kepada anak, baik itu menyalahkan, gitu ya. Menjudgment itu menyalahkan, tetapi kalau membimbing kita bagaimana solusi jalan keluarnya ketika anak itu berbuat salah, seperti itu. Baik Bapak Ibu Guru, di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh kita, bahwa diseminasi ini modul 4, ya. Modul 1-4 ini adalah budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah ini perubahan paradigma belajar. Di sininya terbagi pada disiplin positif. Ada nilai-nilai kebajikan. Kalau kebajikan secara agama tentunya ini ibadah, ya, fardhiyah. Jadi kebajikan ini ibadah bagi kita. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa kebutuhan. Di samping kebutuhan yang bersifatnya di luar diri kita, ini ada kebutuhan dasar. Ya, salah satunya adalah bimbingan bagi kita untuk anak, itu kebutuhan pendidikan, kebutuhan dasar. Jadi kalau bukan pendidikan mungkin tidak dikatakan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu pendidikan. Yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ya, ada motivasi perilaku manusia. Jelas perilaku manusia itu tidak sama. Antara perilaku Pak Haji Uwi dengan perilaku Pak Rizky pasti akan berbeda. Apalagi dengan perilaku yang dengan wanita, ya, seperti dengan Bu Dian, Ibu Kiki, Bu Ida, pasti akan berbeda. Ini perilaku kita, ya, yang memang harus dimotivasi perilaku kita itu. Karena manusia ini ada dua hal, ada yang baik, ada yang buruk.
biasanya lamun anu kalau yang baik mah susah, tapi kalau yang buruk lebih cepat lah. Itu nanti ada penjelasannya. Yang ketiga, kita sebagai posisi kontrol restitusi. Awas jangan salah baca kan Anda. Ya, di sini kontrol. Ya, kontrol restitusi. Terus yang ketiga, tadi Bapak sudah buat bahwa membuat keyakinan kelas. Di sana sudah terpampang ada keyakinan kelas. Dan yang selanjutnya ada segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi nanti ada penjelasannya. Kita buka yang satunya. Nah ini pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu bisa baca bagaimana profil pelajar Pancasila. Ya, pembelajaran berpusat kepada murid. Jadi lain diurang ini mengajar budak Pak. Nah, kumaha teman-teman anak itu ya. Mau bagaimana anak. Jadi karena pusat pengajar ini berpusat kepada murid. Itulah Bapak Ibu. Jadi inilah profil Pancasila. Bisa dilihat. Mungkin Pak Rizky kemarin yang ada di penyuluhan dari itu ya, yang kurikulum itu, kurikulum. Bahwa kita semua pelajar itu harus kepada kurikulum Merdeka. Ini profilnya, profil Pancasila ini, ya. Jadi berpikir kritis, ya, bernalar kritis, boleh kritis, tapi ada jalan keluar. Kalau kita sebagai pendidik, silakan kritis, ya. Itu siapapun boleh, ya. Hanya Bapak menyarankan siapapun yang diberi pendapat, awas jangan sakit hati. Kalau sakit hati orang itu tidak akan berkembang. Ya, dijadikan aja, umpamanya Pak Rizky memberi pendapat kemudian wah nggak enak Pak Rizky, amat ke saya, jangan berhenti. Dijadikan itu adalah obat bagi kita. Insya Allah dengan seperti itu kita akan lebih maju, Bu. Ya, akan lebih maju. Gitu. Terasalah, Bapak sangat merasakan itu. Orang mau bilang apapun silahkan, ya, ngeledek kalau kumaha, tapi tidak sakit hati dan tidak benci pada orang itu. Tapi alhamdulillah itu akan mendapat keberkahan yang luar biasa bagi diri kita. Ya, berarti ya seperti itu. Jadi dikatakan apa aja silahkan. Nah boleh, silahkan. Mau ngatain apa, padahal juga kalau ketika ada yang ngatain jelek, ya nggak apa-apa silahkan. Nah, tapi kita sebagai manusia, sebagai pendidik, jangan sakit hati. Karena ini sama ini kebinekaan global. Tentu pendapat tidak akan sama, ya. Jadi beragam, gitu. Tapi kita bertujuan yang sama, yang memperbaiki diri semuanya juga, ya, seperti itu. Ini pembelajaran berparadigma. Yang selanjutnya, ini ada miskonsepsi teori kontrol tadi ya. Teori kontrol, ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang ketiga, yang ke satu ini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah akan mampu menguatkan karakter. Jadi anak ini jangan di-judgment, mudah disalahkan. Sia salah itu. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Tapi anak dielus oleh kita, maunya apa, bagaimana, kenapa demikian, siapa orang tuanya, dari mana, gitu ya, seperti itu. Inilah pendidikan dari CGP. Tidak boleh menyalahkan. Memang pada zaman dulu ketika kita sekolah ya, kamu kurang salah, saya salah gitu. Tapi itu juga tidak ada ini. Hanya sekarang karena memang ini ada program CGP, maka pendidikan itu harus menguatkan karakter anak. Ya. Jadi naon sih anak karakternya seperti kita nih, karakter anak kan pada keras-keras ini ya, pada keras-keras. Itu caranya jangan dikasih keras lagi oleh kita, tapi dikasih lembut gitu, sehingga nanti timbulnya karakter ini akan timbul, karakter anak ya. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ini salah. Ya. Jadi kahayang orang dipaksakan kamu dah gitu maksudnya. Ini salah.
Jadi maunya anak, bagaimana anak maunya, kita sebagai pembimbing, sebagai pendidik, kita mengikuti kemauan anak. Boleh nanti kita diskusi lah, cermati. Bapak sangat senang nanti apabila rame, tapi kita jangan saling adjustment. Ya. Yang ketiga, apa yang Bapak katakan tadi, mengontrol murid. Kita sebagai kontroler murid, ini juga ya pendidikan yang memang kurang ini. Kita sebagai pembimbing di sini, bukan sebagai pengontrol. Yang selanjutnya, ilusi bahwa positif, penguatan positif efektif ini bermanfaat. Jadi kelakuan yang sangat positif ini bermanfaat untuk murid khususnya. Tapi tetap harus ada efek ke kita sebagai dirinya. Ya, ini di sini dijelaskan antara respon dan kontrol. Tentunya kan kita lihat ini berbeda kan. Realitas kebutuhan kita sama, tidak memungkinkan kebutuhan Pak David dengan kebutuhan Pak Rizky tidak mungkin sama. Tetapi kalau dikontrol, ini realitas pasti akan berbeda. Gitu. Ya, kalau kontrol itu pasti akan berbeda. Tidak mungkin direspon yang sama. Ini semuanya. Semua orang melihat hal yang sama. Ini juga salah. Tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gitu ya. Nih, bisa di inilah. Nggak usah dibacakan. Tapi yang penting kita paham. Ya. Ketika stimulus respon seperti ini, maka kita sebagai kontrol harus seperti ini berpikirnya, gitu maksudnya Pak David. Jadi tidak sama. Tapi kita harus ketika kita mengontrol, oh benar, ini berbeda. Seperti kebutuhan tidak sama, melihat tidak disamakan, tapi harus ada gambaran yang sangat berbeda. Dan yang ini model berpikir menang atau kalah. Prinsipnya kita harus menang. Adapun nanti keyakinannya, kenyataannya kalah lagi. Mencik kurang mah kudu optimis. Kalau dalam Pak Rizky itu kalau bertanding kemana kita lihat lawan kuat. Jangan seperti itu gitu. Ulah keok memang dipacok. Jangan keok sebelum dipacok. Tapi kita tanding dulu, baru ketika tanding kalah, akui kekalahan kita. Inilah ya paradigma stimulus. Terima kasih banyak. Jadi ini sekilas saja lah. Nah ini yang selanjutnya, ini disiplin positif. Kita bisa melihat ya, positif usaha seseorang mengontrol, menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai untuk tujuan yang mulia. Seperti Pak David dari Jakarta kan ke sini, tujuan yang mulia. Di samping SK mendapat gaji, tapi kita punya tujuan yang mulia. Kita membimbing anak untuk mengarahkan anak dari yang tidak baik kepada yang baik. Di sini nih, disiplin positif ini adanya. Banyak nilai-nilai kebajikan ya. Ini. Terus ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Ada luar, ada dalam. Nih, seperti kita kan ada motivasi dari luar, ayam motivasi orang ningali batur pada pin, gitu. Kalau dari dalam dari diri kita kan, nah ini di sini seorang pendidik bertugas menuntun anak, ini tentunya disiplin positif sehingga mereka bisa berpikir secara universal, baik itu berasal dari dirinya maupun dari luar dirinya. Maksudnya. Nah, hanya ini dirinya saja. So. Ini penjelasan selanjutnya. Nilai-nilai kebajikan. Biasa ini ya, banyak pendapat. Tapi ini diambil ada pendapat Diane Gosen. Ya, Diane Gosen ini berpendapat seperti ini. Menemukan motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang untuk tumbuh
tumbuh pemahaman terhadap nilai kebajikan secara universal. Ya, kalau universal ini secara menyeluruh, universal menyeluruh, berpikir secara menyeluruh, jangan berpikir lamun cik bahasa lemur nama berpikir deet, tetapi kita harus berpikir panjang. Kadang-kadang zaman ayeuna kan inginnya begitu diinikan berpikir, tidak berpikir panjang. Ya, ini. Yang selanjutnya ini contoh-contoh nilai kebajikan. Ya, sikap murid yang diinginkan itu ini: toleransi, rasa hormat. Lagi rasa hormat sekarang sudah menurun sekali ini di benak murid itu. Ya, memang guru ini ya sebagai guru dan sebagai teman, gitu ya. Tetapi kadang-kadang mereka itu kebablasan, tidak ada rasa hormatnya, baik itu terhadap guru maupun terhadap orang tua. Terutama kita lah yang sudah dewasa, ketika masih ada orang tua, mari kita sifat ini nih, semua ini kita tanamkan kepada diri kita, terutama kepada orang tua kita. Ya, jangan menganggap orang tua kita itu kayak zaman ayeuna mah loba kitu Pak. Ya, berarti dia banyak yang gitu ya pada orang tua ya. Bahkan banyak anak yang membunuh orang tua. Masya Allah baik. Ini sifat ini ketika kita beribadah, ini harus ada semua ini. Jika tidak ada ini, maka kita akan bentrok aja dengan orang lain. Gimana? Nah ini pilar karakter ini. Nah selanjutnya ini pilar karakter nih. Ada cinta Tuhan, kemandirian, tanggung jawab, amanah, dermawan, percaya diri. Terutama percaya diri. Ini modal. Kalau sudah kita percaya diri, apapun yang kita bicarakan itu anggapnya benar oleh kita. Adapun salah nanti bagaimana nanti. Ini percaya diri, ya, kreatif, bekerja keras dan lain-lain. Ini ada rendah hati, udah ngerasa sombong, ini bisa ya. Nggak boleh ini. Apalagi kita kalau ibadah di tempat yang sangat disucikan oleh agama Islam ya, di mana di haram sangat sombong, udah. Makanya kita ini harus ini aja rendah hati aja. Tahu ya tahu aja, jangan dibilang nggak tahu. Ini ada keterampilan hidup. Ini dapat dipercaya lurus hati. Artinya lurus hati ini tidak dengki pada orang lain. Lurus hati semua. Ya, sudah seperti itu. Ini bersama ya, petunjuk hidup, ada lagi, sehingga disimpulkan ini ada 7 tadi. Ya, betul. Sampai di situ dulu, ada yang menambahkan? Tapi belum. Untuk Pak Rizky, siapapun untuk Pak Haji Bu Ida atau Bu Kiki atau kemudian silakan. Apa? Kita ini aja. Diskusi ini mah. Ya. Kebutuhan dasar manusia tuh. Ini 5 dasar kebutuhan manusia. Memang jelema yang nak kieu bertahan hidup, dapat kasih sayang, itu ya paling kia. Coba paling kia kalau tidak dapat kasih sayang dari istrinya atau di tempat tugas, gitu ya, ingin diterima, ingin mendapat kesenangan, semuanya ingin senang, ingin mendapat kebebasan, ada penguasa.
Ya, kita penguasaan ini. Ada yang menambahkan, silakan. Ini hasil ininya nih. Yang menambahkan silakan. Seperti yang tadi Pak, yang Mana? yang tadi motivasi dari intrinsik ya. Saya mungkin supaya mempunyai motivasi yang datang dari dirinya. Itu maksudnya ada contoh yang misalnya bisa dilaksanakan di sini berapa gitu supaya mereka mempunyai motivasi yang dari dalam mereka itu, jadi nggak harus dirinya yang ini loh nanti dikasih hadiah gitu kan, itu dari eksternal gitu ya. Supaya mereka yang mendapatkan dari internal diri mereka itu bagaimana gitu. Baik, itu ya. Ada yang membantu? Ini dulu. David, kumaha carana? Bahasa Indonesia bahasa Sunda bisa bicara. Campur ya Pak. Campur ya. Bagaimana caranya anak ini supaya keinginan belajar timbul tina hatena? Dan Ulah didorong-dorong kurang gitu maksudnya. Gimana Pak David? Dari saya Pak. Ya, boleh. Ya izin jawab. Kalau dari dalam itu tumbuh karena sebenarnya dari dorongan luar dulu. Karena pada dasarnya itu kan seorang anak itu tidak punya keinginan apa-apa kalau tidak didorong dari luar. Jadi intinya dari orang tuanya dulu memotivasi anaknya. Karena orang tua itu kan adalah pendidikan informal yang pokoknya yang paling pertama pada siswa. Kalau misalnya orang tuanya udah ngasih motivasi, ayo nak supaya jadi orang kaya, jadi orang sukses. Nah, nanti dalam diri anak sendiri termotivasi dalam diri sendiri itu muncul. Jadi dari luar dulu, baru dari dalam. Kalau dia misalnya lihat, oh orang sukses, orang kaya, apa-apa bisa beli mobil, beli motor, gitu sukses, otomatis nanti keinginan itu tumbuh dari, yang penting dari luar dulu, baru nanti ke dalam. Muncul dengan sendirinya. Kalau misalnya anak itu misalnya, orang udah banyak yang udah jadi orang sukses gitu kan, udah banyak guru, udah banyak dokter, udah banyak polisi gitu. Kalau dia udah mulai pesimis dari dalam diri sendiri, udah itu udah motivasi untuk maju itu, untuk sukses itu agak sulit. Nah itu dari saya tadi, motivasi dalam diri itu muncul dari luar dulu, baru nanti muncul dalam sendiri. Jadi melihat dulu ya. Lihat dulu, sama dari dorongan orang tua juga. Jadi muncul. Kalau orang tuanya misalnya, udah kamu nanti habis SMP nikah aja, otomatis siswa ini motivasinya udah kecil lah untuk sukses. Ya. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak David. Kita mungkin begitu menambahkan. Silakan ada pendapat. Ya. Anak itu kan kalau misalnya dari kecil juga ya itu diberikan hal yang positif oleh orang tua, utamanya karena berdasar pertama kemudian mungkin selain itu juga lingkungan juga berdampak terhadap siswa tersebut, sehingga kan mereka bisa mengambil, oh ya dengan seperti ini saya akan menjadi orang yang lebih baik. Kemudian selanjutnya dari orang tua harus lebih diberikan motivasi lebih mengenai kebaikan-kebaikan. Selain itu juga bukannya pada agamanya seperti atau Islam yang membiasakan disiplin beribadah. Dengan beribadah kan insya Allah anak itu ingin menjadi seorang yang baik, sehingga dia misalnya di sekolah, kalau misalnya saya belajar dengan baik, mungkin saya akan menjadi orang yang sukses. Istilahnya ada ikhtiar dan ada juga doa. Terima kasih. Jadi pada dasarnya gini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberi penjelasannya ya, bagaimana cara menentukannya. Anak itu berpikir itu berangkat dari keluarga. Yang pertama itu dari keluarga. Dia akan berpikir secara intrinsik
tapi bisa dilihat nanti lingkungan keluarga terutama. Ya, mungkin ketika melihat orang tuanya sukses, oh orang tua sukses ini dapat hasil anu gitu, gitu ya, seperti itu yang akan menimbulkan itu terutama memang dari lingkungan keluarga sangat menentukan. Bukan berarti ketika orang tuanya umpamanya jadi guru, anaknya jadi guru, bukan berarti seperti itu, tapi kebanyakannya seperti itu karena memang mereka dididik dari keluarganya yang seperti itu, gitu ya. Mungkin Pak Rifki yang bisa saya simpulkan, jadi terutama bagaimana caranya anak menimbulkan dalam dirinya itu harus dari keluarganya dulu. Kalau keluarganya memang seperti itu, kadang-kadang ya itulah tugas kita sebagai guru. Tapi sebetulnya harus dari keluarganya, dorongan dari keluarganya. Kita mah yang benar. Gitu. Atau mungkin ada tambahan, atau mungkin ada salah ucapan atau bagaimana, silakan mungkin menambahkan. Jadi intinya mah mungkin kenyamanan siswa dulu di sekolah kali Pak ya. Yang ini ya. Kalau udah nyaman mah mungkin mereka merasa enak untuk belajar. Iya. Itu tugas guru. Berangkatnya dari keluarga, dari lingkungan keluarga. Jadi kalau di kita itu keluarga dengan lingkungan masyarakat sebetulnya. Namun masyarakat nanya barakajul pasti kamu udah ngaget, kurang dijijilkan gitu, ya barakajul baik. Gitu. Hanya itu memang tugas kita. Ulah ketika anak barakajul kurang ditokrok dia, jangan seperti itu. Itulah tugas kita sebagai pembimbing. Kan sekarang mah bukan istilahnya kita sebagai guru, kita anggap sebagai teman itu, sebagai pembimbing. Sehingga pembimbing itu semuanya harus dibimbing oleh, dibuatkan karakternya, dibuat bagaimana caranya untuk dia bertingkah baik gitu ya. Otomatis nanti melihat kepada diri kita dulu, sehingga diri guru itu harus benar-benar baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini sebetulnya materinya hampir sama. Ini kebutuhan dasar manusia ini, ya. Ini ada kebutuhan bertahan hidup. Ini di sini ada makan, ada minum, ada sehat. Nah ini merasa aman, yang Pak Rizky tadi sebutkan, ya, merasa aman. Psikologis ini kebanyakan tidak tertutup oleh saudara-saudara kita dengan orang tua kita, tapi kita harus tertutup oleh istri kita atau suami kita, ya. Banyak sebetulnya, ya. Kayak kebutuhan manusia ini kan tidak lepas dari kebutuhan tadi, psikologis dan psikologis. Di antaranya ya kebutuhan biologis kita ya, pada tidak mungkin kita menyalurkan kebutuhan biologis kita kepada saudara kita, kan gitu ya. Tapi kita harus pada istri kita, perempuan terhadap suaminya, gitu ya. Ini dasarnya nih. Nah ini bisa diberikan nantinya ini. Nah yang ini kekuasaan, ya. Jadi penguasaan, kekuasaan dan penguasaan, baik itu masalah kekuasaan anak, ya, penguasaan anak, gitu ya. Contoh kita dalam keluarga, kita kan inginnya dikuasai, ingin menguasai, kan gitu ya. Suami ingin menguasai istrinya ingin menguasai suaminya, gitu. Tujuannya apa? Biar kita sama-sama saling menguasai, saling memenuhi atau saling menutupi kebutuhan. Nah ini, ya. Ini sampai mana? Ini ya kebutuhan dasar manusia ya. Nah ini. Ada yang terlewat tadi? Oh benar ini. Ini kebebasan, kebutuhan akan pilihan.
kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, gembira. Haruslah manusia harus gembira. Ya, belajar juga harus gembira. Belajar agar anak tidak tertekan, harus belajar dengan gembira. Gitu. Memang kadang-kadang anak kalau dibebaskan, ya kalau dibebaskan di kita mah ini luar biasa anaknya. Tetap aja harus ada tekanan dari kita. Tapi mari kita coba bagaimana caranya anak apabila belajar, anak bisa tertawa di kelas, ya, terus bisa bergurau, dan lain-lain. Ini yuk dari motivasi untuk berperilaku atau bertindak. Nah ini, ya. Akhirnya di sini ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini pada akhirnya ini ada 3, ya, hasil dari kesimpulan ini. Ini masih ada sini, ada ini nih, posisi kontrol kita. Atau ada pendapat, silakan. Sangat senang kok. Rizky mungkin ada pendapat dari Pak Rizky masalah ini, posisi kontrol kita terhadap anak. Atau David? Ada Bida mungkin? Silakan. Budian ini atau mungkin ada ini. Di posisi kita ini ada posisi kontrol ini, ya. Terus ini teman pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid. Memang janganlah. Ini pemantau, bisa dilihat. Ini kita sebagai manajer. Nah ini manajer kita. Itu semua guru harus semua ya Pak. Iya. Semua poin 1, 2, 3, 4, 5 itu artinya memposisikan diri sebagai gitu. Memposisikan sebagai itu. Bisa sebagai manajer, bisa sebagai teman, bisa sebagai pengontrol, bisa sebagai pemandu. Jadi guru itu harus memposisikan seperti ini. Kita ada paham misalnya nih, Ya. kita di posisi kita harus sebagai teman, dan satu posisi kita harus sebagai misalnya bilang galak kayak semua. Kadang-kadang kalau misalnya itu Killer lah, istilah killer. suka masuk kontras, jadi membuat kegalakannya itu jadi tidak didengar Pak. Kalau Iya. kita maksudnya terlalu berteman dengan murid gitu. Iya. Jadi seperti Ulah deketin gitunya. ya. Tapi ada suatu saat memang ada murid yang harus ditemani Pak, maksudnya nggak bisa dikasari. Jadi kadang-kadang begitu. Tapi kalau global itu kayaknya nggak bisa kalau maksudnya posisi berteman dengan itu jadi kontras, jadi beda gitu. Kalau guru galak maksudnya harus berteman sama murid itu kita tanggung Pak, karena gurunya galak gitu. Kalau misalnya pas harus galak karena dia sering berteman, jadi nggak dianggap gitu. Posisi kan kita boleh salah satu pilih, mau manajer mau apa gitu. Apa ada pendapat yang lain? Kalian mungkin? Boleh Pak. Tidak. Di sini kan ada remote posisi ya. Menurut Bapak, kalau misalkan kita memilih satu posisi kontrol yang baik, itu kita bisa memilih di posisi manajer. Ini menurut saya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman berpendapat lain, silahkan. Nah, posisi kontrol sebagai manajer, di mana kita memposisikan diri itu tidak langsung memarahi murid. Karena posisinya mungkin kalau misalnya Pak Rizky jadi pemain bola, itu tidak bisa langsung menyalahkan satu orang. Kalau dalam main bola gitu kan, oh ini nih sering kebobolan, apa yang harus diperbaiki, kenapa seperti itu, apa yang harus dilakukan, apa solusinya. Nah begitupun dengan anak,
pada saat kita menjadi seorang manajer di kelas, terus ada anak yang bermasalah, maka yang harus dilakukan adalah kita mencari tahu dulu kenapa anak tersebut bermasalah. Seperti apa yang harus dia lakukan dan apa tindakan yang harus dia lakukan. Jangan tindakan kita yang harus dilakukan, tapi tindakan si anak itu untuk lebih baiknya dengan langkah-langkah dia sendiri. Contoh misalnya, ada anak yang dia bolos sekolah. Nah, kalau misalkan kita posisi kontrol, misalnya kita ngasih hukuman ke dia, udah kamu karena bolos harus menghormat bendera selama 1 jam. Itu adalah tipikal guru penghukum mungkin ya. Terus yang kedua, kita cari kenapa kamu terlambat. Nah, berarti kita memberikan dia rasa bersalah, gitu kan. Nah, tetapi kalau misalkan kita memposisikan diri sebagai manajer, kita tanya baik-baik, kita ajak dulu dia, jangan langsung dijudge. Kita tanya dulu, kenapa kamu terlambat? Apa yang menyebabkan kamu terlambat? Cara apa yang bisa membuat kamu tidak terlambat lagi? Nah, jadi kalau misalkan saya harus memilih dari kelima kontrol tersebut, saya memilih posisi manajer. Apakah itu yang terbaik? Tidak juga. Nah, nanti mungkin teman-teman juga punya posisi masing-masing. Asalkan kalau misalkan di sekolah ini bisa bermain peran itu lebih enak gitu. Contoh misalnya tipikal penghukum itu adalah Pak Rizky gitu kan. Tapi nanti misalnya Bu Ida jadi seorang yang sudah dekat sama muridnya. Nanti Pak David jadi seorang yang sering membuat rasa bersalah gitu. Nah, jadi kan balance semuanya. Tapi lebih baik itu adalah posisi seorang manajer menurut saya. Mungkin itu Pak Rizky. Ya berarti dari 5 itu kita nggak harus milih semuanya ya, maksudnya bisa pilih yang paling bagus gitu. Tapi kalau misalkan bisa, itu miliknya ke manajer gitu, diarahkannya, kita biasakan ke manajer. Jadi posisinya dari sini ya. Tergantung ke kondisi pada anak. Kalau misal di manajer mah ya harus di manajer, kalau kita kolom mau Iya. Ini sudah bisa diomongkan mau di manajer baik kan, Benar. bisa pindah ke yang lain gitu. Mungkin Bapak David ada pemulutannya apa? Ada 5 tadi ya? Dua lagi apa sih Pak? Yang 2 lagi saya. Nomor 1, nomor 2 ya. Penghukum, Penghukum, buat rasa masalah, teman. Kontrol, membuat rasa bersalah, Teman. Oh, manajer. manajer Lumayan. Oh, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, terus pemantau, manajer. Jadi 5 tahapan. Pemantau sama manajer itu hampir sama. Manajer juga memantau. Saya kurang paham sih. Tapi kalau teman itu enggak saya pilih. Kalau penghukum itu juga nggak saya pilih. pilih. Ya memang nggak pilih murid Pak. Nggak bisa milih ya. Memang bendahara Pak. Oh iya benar. Saya pilih penghukum. Buat rasa bersalah juga. Enggak juga kan? Jadi saya lebih ke manajer dan pemantau itu sebenarnya. Menurut saya sih mirip-mirip sih, karena dia memantau, ya perilakunya kan dipantau terus. Ada dari awal misalnya kita tegur nggak ada perubahan, kita pantau lagi, terus kita mungkin tugas sebagai eksekutornya mungkin guru BK. Maksudnya kalau guru mapel itu kemungkinan bukan eksekusinya gitu, maksudnya bukan kejutunya kemudian gitu. Kalau pemantau itu lebih ke to the point ya, maksudnya kamu tahu konsekuensinya kan, terus itunya jika bercanda sari-sari kita ngasih ini. Kalau yang ke nomor 5 yang manajer, jadi lebih ke akar masalah kayak gitu ya. Iya. Jadi yang dicarinya emang bibit penyakitnya. Cuman kalau manajer kesulitannya di sini adalah yang jadi biang kerok itu bukan cuma satu.
Jadi misalnya kalau ada 10, berarti 10-10-nya kita harus cari akar masalah. Waduh, repot juga kalau kita datangin ke rumahnya misalnya kan, oh ternyata dia broken home. Oh ternyata di rumahnya emang orang tuanya sibuk kerja dan nggak ngurusin anaknya gitu. Manajer sih bisa, cuman kalau misalnya kita ngurusin anak yang banyak itu agak kesulitan. Jadi paling solusi saya paling pemantau. Jadi kita catat orang yang nanti kita laporkan ke guru BK, kita atau ke bagian kesiswaan. Gitu sih. Sulit sih kalau jadi manajer kalau misalnya harus mengetahui ini ada 20 anak ternyata bandel. Yakin benar. Repot gitu. Pernah dipanggil sama Pak Guru itu yang bolos waktu itu lebih dari 5 Pak, ada berapa gitu. Kan repot ya kali melihat semua dari akar masalahnya. Jadi kalau manajer agak kesusahan gitu ya. Kesusahan kalau siswanya banyak kan yang nggak benar yang kata bandel. Kalau cuma 1, 2, 3 bisa kita ini. Iya, berarti nanti kita bisa menyesuaikan. Kalau banyak kita jangan jadi manajer. Jadi semuanya udah Mantap. gitu ya. Bisa lah pemantau bisa gitu. Tapi kelima-limanya ini bisa digunakan oleh kita. Ya kita jangan menjelaskan bahwa anak itu salah. Yang baiknya itu manajer betulnya ya. Jadi kita cari akar permasalahannya. Gimana ini sampai anak bisa kesiangan, sampai anak upacara bisa alagaan, bercanda, belajar bercanda, datang ke kelas bukan buai. Ya ini sebetulnya posisi kita ini yang baik ini manajer baik ya. Nah itu. Ada lagi. Nah ini. Kayak kalimat begini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ini? Mana Pak ini? Hah? Dari lima tadi. Pembuat rasa Penghukum kan ya? Hah? Membuat rasa bersalah. Penghukum. Penghukum berarti? Hah? Bukan. Penghukum misalnya kamu push up. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Membuat? Rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti Jadinya bisa apa? Kalau misalnya kamu push up berarti dia penghukum. Oh, gitu. Kamu lari hormat bendera apa lari? Menurut saya. Masuk sih. Ada pendapat lain? Kalian? ya bisa saja sih Pak, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kan ada rasa dulu. Iya. Kita putus. Kita putus. Misalnya gitu Pak. Kalau ini? Kali tidak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama. Membuat rasa ya. Membuat rasa bersalah sama ya. Sama. Ini juga. Kalau ini, ayo lakukan. Apa itu teman? Nah, teman ya. Jadi ajakan rasa berteman ya. Ajakan ya. Kita tuh pacaran. Nah ini. Kamu tahu kan konsekuensinya. pemantau ini. Jadi tahu sama pemantau dari kalimat ini. Mirip Pemantau tadi. sama pemantau. Nah ini. Jadi kamu tahu kan konsekuensinya jika tidak mengerjakan. Masih rasa bersalah. Tapi ada kalimat awalnya. Kamu tahu kan konsekuensinya. Konsekuensi itu adalah hukuman. Hukuman berarti. Biasanya sih. Oh, hukum. Kalau pananan biasanya bending. Jadi Pelan bending. Bending ya. ada sapaan dulu. Jadi kalau misalkan ini mah bisa membuat rasa bersalah. Gitu ya. Membuat Nggak rasa bersalah ya. langsung hukum kan, tapi dia nanya dulu. Ini Atasnya kita tak punya niat. jika kamu meyakininya, kamu mau kan memperbaiki kesalahan kamu. Manajer. Manajer ya. Hah? Jadi kan dia udah yakin dulu dan tentang kesalahannya, terus diajak memperbaiki diri sendiri. Di manajer ya. Tapi tidak dihukum kan oleh tidak? Tidak.
udah bedanya. Nah ini udah beda materi ya. Ini udah laksanakan tadi keyakinan kelas. Nah ini sudah ini ya nilai-nilai keyakinan universal tadi kita berbicara dengan latar belakang ya, banyak latar belakang, ada suku, bangsa, ras dan agama. Ya, pengalaman tadi ya. Kalau di tanah suci ini luar biasa sukunya, bangsanya, rasnya, dan cara ibadahnya juga berbeda. Cara ibadahnya. Ya, caranya ya. Seperti itu. Ini juga sama nih membuat keyakinan kelas tadi sudah ya berupa universal kelas dibuat dalam pernyataan yang positif kalimatnya. Ya. Itu semua warga kelas berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi mereka berpendapat masing-masing. Tapi nanti disatukan seperti itu. Nah, ini prosedur membuat keyakinan kelas ini mah ya. Nah ini contoh-contohnya tadi sudah seperti ini. Harusnya kita ini seperti ini. Jadi lamun budak di kelas dijadikan keyakinan kelas. Ditanya yang naon sih budak, yang kumah sih di kelas nah. Kita nulis mana masing-masing. Nah itu ditempel seperti ini Pak. Tapi nah, nanti ada kesimpulannya ini hasil kesepakatan semuanya. Nah ini mereka menempelkan. Nah caranya mereka menuju ini ada sini ini hasil tempelan keyakinan mereka. Nah ini di sini segitiga restitusi ini. Ini lain lagi ini permasalahannya. Apa yang tadi dibicarakan ini segitiga restitusi. Ya, ada tingkah langkah dalam tahapan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Nah, salah menanyakan keyakinan. Ini. Seperti gambaran seorang guru ini harusnya. Ya. Ini hal yang baru kita temukan. Apa juga menemukan hal yang baru. Nah, segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, meyakinkan keyakinan, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Apa yang salah? Ya, ini ada penjelasannya di sini. Nah ini bisa dibaca. Ya, ini tugas kita ini. Tugas kita. Gagal kesalahan menjadi orang yang sukses. Jelas kadang-kadang orang mah ya banyak yang salah, murid banyak yang salah. Tapi jangan disangka murid yang salah itu kadang-kadang ketika dia keluar banyak yang sukses juga Pak. Ya, ada semua ini juga penjelasannya seperti ini. Saya dibaca lah. Kalau itu dibaca satu-satu. Ini menanya keyakinan yang ideal ya, keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ini keyakinan ini ya. Itu. Dan yang terakhir ini. Ya. Nah, terima kasih. Ya, demikian. Terima kasih yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ya ilmu, memang ini harus dijalankan oleh kita baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Ini hasil dari CGP ini. Memang penemuan yang baru ini Pak Haji Wid, ya, kadang-kadang bertentangan dengan apa yang kita laksanakan di. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya mungkin bagi diri saya sendiri, umumnya bagi kita semua yang hadir di sini. Demikian, terima kasih. Allahumma wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengetahuan yang baru untuk kita semua sebagai seorang guru.
Di sini tentang pemaparan dari Bapak Kahrawi, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Kita garis bawahi ya, budaya positif berarti hal-hal positif yang perlu kita gali lebih lanjut dan harus kita cari apa-apa aja sih hal-hal positif yang ada di sekolah kita. Nah, diseminasi budaya positif ini adalah sebuah perubahan paradigma belajar ya Pak ya. Ini kata Pak Kahrawi tadi ditemukan pada saat beliau CGP. Nah, inovasi baru di CGP. Jadi tujuan CGP itu sekilas tadi saya mendengar istilahnya mendidik menjadi membimbing, tidak menjudgment pada anak. Jadi yang awalnya dulu kita mendidik, sekarang jadinya membimbing ya Pak ya. Nah, profil pelajar Pancasila juga berpusat kepada murid ya Pak ya. Jadi kita harus menggali apa saja sih hal-hal positif yang ada di sekolah kita. Kalau memang anaknya mungkin suka olahraga, kita arahkan kepada olahraga. Kalau anaknya suka catur ya kita arahkan untuk catur ya Kak. Di sini kita juga sebagai guru bisa memilih 5 posisi apa ya, posisi kontrol. Boleh menjadi penghukum, boleh menjadi pembuat rasa bersalah, boleh menjadi teman, boleh menjadi pemantau dan manajer. Kita sesuaikan sebagai kebutuhan kita sebagai seorang pendidik dan guru, lebih tepatnya menjadi seorang pembimbing ya. Kalau dulu pendidik, sekarang jadi pembimbing. Terima kasih Bapak untuk ilmunya, untuk waktunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pemaparan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, yakni belajar di SMP. Dan sebelumnya Bapak tanya apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya, kita semua masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesehatan itu merupakan nikmat bagi kita. Dan jangan disia-siakan. Ya. Jadi orang sehat mau sakit jangan. Kita yang sakit juga mau sehat. Ya. Baik anak-anak, sebelum Bapak mulai terlebih dahulu, Bapak tanya pada hari ini apa ada semua? Alhamdulillah. Ya, berarti kita semua hari ini tidak ada yang diberi sehat, tidak ada yang izin, tidak ada yang alfa, sehingga semuanya pada hari ini bisa hadir untuk melaksanakan kegiatan kita belajar di sekolah kita. Baik anak sekalian, pada hari ini kita insya Allah akan membuat keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas ini, apa yang kamu inginkan di kelas ini? Ya, angan-angan kamu dikeluarkan pada hari ini. Bagaimana meyakinkan kelas kita ini? Pertama kita supaya kelas kita ini dalam keadaan bersih. Ya, terus yang kedua kelas kita ini bisa meningkatkan belajarnya. Yang ketiga, kelas kita ini bagaimana agar bisa menjaga kesehatannya, ya, baik itu kesehatan lingkungan maupun kesehatan diri kita atau diri kamu masing-masing. Ya. Yang selanjutnya, bagaimana caranya untuk membuat keyakinan kelas ini? Ini ada kertas, ya, yang akan Bapak bagikan. Warnanya beda-beda. Ada yang hijau, ada yang kuning, terus ada juga yang ini apa? Pink. Ada satu lagi ini apa? Yang ini apa? Kuning. Iya. Nah.
Hai anak sekalian, semuanya sudah kebagian? Sudah. Ini sudah kebagian semuanya? Sudah. Sudah. Kalau sudah, silahkan tulis apa yang kamu yakini. Silakan. Akan dikasih waktu 5 menit untuk berpikir. Awas dibalik nulisnya, udah anu cepel atau melengket, mau ayam leman, kita pakai nulis, kita menjadi lengket. Nah, awas dibalik. Kalau salah, minta ditukar. Kamu benar? Coba balik. Benar? Bagus tulisannya. Mana? Iya seliti. Nah, mana kamu? Nah, sudah baca. Kebalik mana? Ini kan lagi nih. Nah, bisa sebelah sini. Ya, lagi nih. Sini. Detik. Nah, baik, anak-anak sekalian, itu kan sudah ya, kalian sudah berpikir, kalian sudah menuangkan keinginan kalian, maka sekarang kita tinggal bagian kalian menempelkan hasil pikiran masing-masing. Kita mulai dari sebelah sini, silakan tempel di sini. Kita mulai dari sini. Keyakinan kelas yang pertama adalah belajar dengan rajin. Setuju? Setuju. Kita tempel di sini ya, yang sudah kita pilih. Diurutkan. Nah, yang kedua harus menjaga lingkungan sekolah. Setuju nggak? Setuju. Yang kedua ini kan kita yang ketiga saling peduli terhadap sesama. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju.
sama mau siapa lagi, gitu ya? Karena manusia itu bukan makhluk yang berdiri sendiri. Setuju ini ya? Kesepakatan kita. Jadi 2, 3 ya? 3. Yang selanjutnya, apa? Saling mendukung dalam belajar. Saling mendukung dalam pembelajaran. Nah, kalau kita ambil yang ini nih, saling mendukung dalam pembelajaran, setuju nggak? Setuju. Saling mendukung, bukan saling contek, tetapi saling mendukung. Kalau umpamanya tidak ada yang mau belajar, disuruh belajar. Itu saling memotivasi, ya. Nah, setuju ya? Setuju. Nih kesepakatan kita nih. Yang selanjutnya apa kira-kira? Ini kita ambil saling menjaga kebersihan kelas, setuju nggak? Setuju nggak? Ya, kalau kelas tidak bersih, mau belajar bagaimana ya? Gitu. Pokoknya kelasnya kayak kandang ayam. Waduh, mau belajar aja sudah nggak enak ya. Jangankan belajar, melihatnya juga sudah tidak enak. Tapi kalau rapi begini, luar biasa. Kita setuju ini ya? Setuju. Kita tempel di sini. Nih. Berarti udah 5 ya? Udah 5. Yang selanjutnya, bagaimana kalau kita ambil saling menghargai sama yang sesama lainnya? Jadi saling menghargai, saling menghormati. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Oh, ambil. Nah, kita sini ambil. Berarti udah 6. Kita ambil 9 aja lah untuk kesepakatan kita. Yang selanjutnya, hadir tepat waktu. Kalau kita ambil hadir tepat waktu bagaimana? Artinya begini, kalau kita mau belajar berarti kita hadir tepat waktu. Kalau umpamanya 10 menit sebelum belajar atau 15 menit sebelum belajar. Ulah iya mah bel sembunyi di imah kene atau masih di rumah. Itu namanya tidak tepat waktu. Namanya apa? Kita ambil kesepakatan kita hadir di kelas tepat waktu. Ya. Tujuh tuh. Yang selanjutnya, bagaimana kalau kita ngambil? Ini sopan terhadap guru. Setuju nggak? Setuju. Namun tersopan bisa kepala. Ya, awas. Guru itu jangan dianggap ini, ya, tapi dianggap teman, tapi harus ada batasnya, ada kesopanannya. Ya, boleh dianggap guru ini sebagai teman belajar, boleh, tapi ada keterbatasan dalam rangka saling menghargai. Ya, paham itu paham? Setuju ini? Setuju. Ambil ini. Ya, 8. Yang selanjutnya, bagaimana kalau kita ngambil? Tidak ribut di kelas. Bagaimana? Setuju nggak? Setuju. Nah, ulas ribut di kelas. Ya, namanya gurunya belum hadir, ribut di kelas, bangku di takola. Jangan ya, setuju ya? Setuju. Ini tidak ribut di kelas. Baik anak-anak. Hasil kesepakatan kita, hasil keyakinan kita di kelas, kita sudah mengambil 9 dari beberapa pilihan yang telah kalian tuangkan di dalam
kertas ini, hati kalian sudah menuangkan di kertas ini. Gitu ya. Baik, untuk selanjutnya keyakinan kelas kita bacakan oleh siapa, Mutiara ya? Ya. Mutiara. Silakan dibacakan Mutiara. Sini, depan. Ya. Ini kesepakatan kelas 9. Dibacakan ya. Hasil kesepakatan kita di kelas yang pertama 1, 2, 3, 4. Menghadap ke sana. Keyakinan kelas. Hasil keyakinan kelas kita yang ke-1, belajar dengan rajin. Yang kedua, harus menjaga lingkungan sekolah. Yang ketiga, saling peduli terhadap sesama. Yang keempat, saling mendukung dalam pembelajaran. Yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Yang keenam, saling menghargai satu sama lain. Yang ketujuh, hadir tepat waktu. Yang kedelapan, sopan terhadap guru. Yang kesembilan, tidak ribut di kelas. Gitu. Jadi itulah hasil kesepakatan, hasil keyakinan kita di kelas. Oleh karena itu harus disepakati dan gitu ya. Paham? Kamu harus meyakinkan ya. Kita harus yakin bahwa kelas kita itu harus ada ini 9 ya. Yang pertama, terutama ini jangan ribut di kelas. Walaupun ini angkanya terakhir yang ke-9, tapi poinnya sangat efektif. Artinya kita ketika ada di kelas dia ya belajar baca buku. Baik, selanjutnya hasil itu terima kasih ya. Terima kasih ada Mutiara ya, yang sudah menulis kesepakatan kelas ini. Sekalian, jadi ini hasil kesepakatan kita semua bahwa keyakinan kelas yang pertama ini belajar dengan rajin dan diakhiri tidak ada keributan di kelas. Jadi tidak ribut di kelas. Terakhir, kalau kesepakatan kita otomatis harus dilaksanakan oleh kita ya, sebagai siswa-siswi terutama kelas 9. Ini harus dijaga ya, tidak dilepas, tetap di sini. Ini harus dijalankan oleh kita. Itu saja. Demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan kesepakatan kita membuat keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan dengan semestinya. Ya, Bapak tutup. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Demikian ditutup dengan wassalamualaikum